dan Aceh pernah menjadi di antara 5 kerajaan terbesar di dunia, di mana waktu itu ada Kekhalifan Turki Utsmaniyah, kemudian juga ada Isfahan di Iran, kemudian juga ada Safawi kemudian juga di Maroko, kemudian Agra India. Dan Aceh masuk di antara 5 kerajaan besar Islam di dunia waktu di zaman itu, abad ke-17, yaitu sekitar tahun 1600, dan puncak kejayaannya di masa Sultan Iskandar Muda. Dan Aceh juga dikatakan sebagai Serambi Mekah. Kenapa dikatakan Serambi Mekah ya? Jadi bukan dibuat-buat, bukan ya? Bukan asal nama saja ya? Nama, tapi ada filosofinya? Tentu, karena yang pertama Islam sampai ke Aceh itu adalah dibuat terus dari Mekah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat DAO Podcast Channel yang tercinta, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini telah hadir sosok narasumber bersama kita di sini tentunya. Beliau bernama Ustaz Mujibur Rizal dan beliau merupakan Duta Museum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, dan kemudian beliau juga penggiat sejarah dan kebudayaan Aceh. Okey, langsung saja kita menyapa Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah. Kami ucapkan terima kasih banyak Ustaz telah hadir di tempat kami, dan di sini kita akan berbincang-bincang dalam bahasa lain podcast atau talk show. Nah, jadi tema yang kita akan bahas pada kesempatan kali ini Ustaz, iaitu temanya sejarah peradaban Aceh. Nah, kemudian sahabat DAO Podcast Channel yang tercinta, tanpa menunggu lama, langsung saja kita dengarkan pembahasan dengan tema sejarah peradaban Aceh. Kepada Ustaz kita persilahkan. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada para pendengar ya. Kemudian juga para yang melihat acara podcast ini. Berbicara tentang Aceh merupakan pembicaraan yang begitu panjang sebenarnya. Karena sejarah Aceh ini memiliki satu latar belakang yang luas sekali, kemudian juga rentang waktu yang begitu lama. Jadi kalau kita melihat dari segi geografis letak Aceh itu sendiri ya, dia berada di Pulau Sumatera. Kemudian kalau di Indonesia ini merupakan tempat yang paling barat, di ujung barat Indonesia ya. Dan letaknya itu kalau di sebelah utara timur itu berbatasan dengan Selat Malaka dan Semenanjung Malaysia. Kemudian sedangkan di sebelah selatan dan baratnya itu dengan Samudra Hindia. Dan Samudra Hindia ini kalau ke atas terus ke Nicobar, India sampai ke Arab ya. Dan itu merupakan laluan atau jalan dari bangsa-bangsa Arab, kemudian bangsa-bangsa Eropah dan Amerika untuk menuju ke Nusantara ya. Itu lintas laut ya? Lintas laut ya. Nah, jadi artinya letak ini merupakan letak yang strategis bagi Aceh itu sendiri. Maka letak strategis ini menjadikan Aceh merupakan menjadi pusat tempat persinggahan dari perjalanan bangsa-bangsa di dunia. Jadi kalau kita melihat posisi di peta ya, di peta itu memang katakanlah di Asia Tenggara. Secara Indonesia, Aceh merupakan provinsi yang paling barat dari Indonesia di Pulau Sumatera. Tetapi kalau kita melihat peta di Asia Tenggara dunia ini, Aceh ini merupakan pintu gerbang daripada Indonesia. Jadi posisinya sejak dulu sangat strategis. Artinya sebelum ada Indonesia yang dulu merupakan kerajaan-kerajaan, Aceh merupakan kerajaan yang sangat strategis untuk perjalanan lintas antar negara atau kerajaan-kerajaan lain di waktu itu. Artinya berbicara tentang Aceh memiliki sejarah yang panjang, yang begitu luas, dan juga letak strategis yang luar biasa sejak dulu lagi. Nah, dalam hal ini kita mungkin melihat sejarah peradaban Islam atau tamadun Islam ya. Kita batasi di situ dulu ya. Nah, kalau berbicara tentang sejarah Islam, kita tahu pusat perkembangan Islam yang pertama itu kan di
Hijaz atau tanah Arab ya, di Haramain ya, yaitu di Mekah dan Madinah. Kita tahu sejarah Rasulullah SAW, para sahabat dan tabi'in dan seterusnya. Nah, kemudian kalau dalam konteks Aceh, artinya ketika kita berbicara sejarah Islam, maka tidak dapat dinafikan, sangat berkait dengan sejarah sahabat Rasulullah itu sendiri, karena datangnya Islam pun dari sana ya. Iya, betul, Ustaz. Nah, jadi kalau dalam beberapa catatan sejarah bahwa di Nusantara, maka dikatakan Nusantara ini Nusa Antara ya, yang dikatakan Asia Tenggara hari ini itu luas sekali ya, termasuk kita Indonesia, Malaysia, Brunei, kemudian juga Thailand ya. Sekarang pun ada 10 negara Asia Tenggara ya. Nah, jadi luas Asia Tenggara ini. Jadi Aceh menjadi bahagian satu tamadun sendiri, satu peradaban sendiri. Nah, berbicara tentang Islam, sejarah Islam, kalau kita melihat mengkaji sejarah, banyak tempat Islam pertama sampai di Asia Tenggara ini, atau Nusantara dulunya ya. Betul. Jadi mungkin di sebelah Malaysia sana mengatakan bahwa Islam juga masuk di Kedah pertama sekali sejak tahun 1000-an Masih ya. Kemudian juga di Fatani juga seperti itu. Kemudian juga ada di sebelah Filipina ya. Mindanao dan sebagainya, di Brunei ya, termasuk di Indonesia sendiri yang mengatakan di Barus, mengatakan di Aceh. Baik, karena melihat posisi jarul laut pergerakan pendakwa-pendakwa Islam dulu ya, dari Arab datang ke sini, memang akan bertemu dengan daratan-daratan seperti Semenanjung Malaysia ya, kemudian juga Pulau Sumatera. Jadi tidak mustahil bahwa memang pendaratan-pendaratan mereka, datangnya pendakwa-pendakwah dari luar itu menyampaikan Islam memang dari berbagai tempat. Nah, jadi makanya ada katakanlah yang mengaku di Kedah, di Fatani, kemudian di Barus, juga di Aceh dan sebagainya. Tetapi kalau kita ingin melihat katakanlah kerajaan Islam yang pertama di Nusantara atau Asia Tenggara, walaupun sebagian juga para sejarawan mengatakan katakanlah di Perlak ya, namun sebuah kerajaan Islam yang memiliki kelengkapan sebuah tamadun peradaban itu yaitu Samudra Pasai. Karena takrif kerajaan atau definisi kerajaan itu dia ada raja atau sultan, ada rakyatnya, ada kemudian susunan pemerintahannya, kemudian juga ada wilayah, ada rakyat, ada tentaranya, dan dengan berbagai hal-hal yang berikutan dengan tata negaranya. Maka kalau kita melihat peninggalan yang berlengkap itu ada pada kerajaan Samudra Pasai. Maka sebagian sejarah mengatakan bahwa kerajaan Islam yang pertama di Nusantara atau Asia Tenggara ini yaitu Samudra Pasai, yang mana sejak abad ke-13 atau tahun 1200 ya. Nah, jadi inilah satu fakta sejarah yang tidak dapat dinafikan, besar peranan Aceh yang awalnya itu di Samudra Pasai. Samudra Pasai ini satu wilayah di Aceh Utara ya, Gedong atau kawasan Lok Semawai dan sekitarnya sekarang ini ya. Jadi di sana kita bahkan sampai hari ini kita melihat peninggalan-peninggalan sejarah seperti terutama batu nisan ya. Kemudian bekas tapak istana yang lama ya, kemudian juga dinadirah. Nah, ini membuktikan bahwa merupakan satu tamadun ataupun sejarah yang besar, peradaban Islam yang besar di Asia Tenggara. Dan kita tahu di antara sultan yang paling masyhur itu yaitu Sultan Malik As-Saleh. Malik As-Saleh ya, sultan yang sangat berjasa kepada Islam di Asia Tenggara ini. Karena dari beliaulah maka dari Samudra Pasai cahaya Islam ini dibawa ke Asia Tenggara. Jadi dari Mekah sana, dari negara Arab sana, kemudian singgah di India ya. Di India bukan berarti Islam dari Aceh ini datang dari India, orang-orang ini tidak, tapi maksudnya para habaib keturunan Rasulullah, para pendakwah dulu singgah, karena itu port atau pelabuhan terakhir sebelum ke Samudra Hindia ini. Maka singgahlah di sana, kemudian barulah mereka datang kembali untuk menyiarkan Islam. Nah, jadi dari Samudra Pasai maka cahaya Islam ini dibawa ke Pulau Sumatera, seterusnya ke Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, sampai ke Irian, ke Fak-Fak di sana ya. Kemudian juga sampai ke Semenanjung Malaysia, termasuk ke Fatani, kemudian juga sampai ke Mindanao, ke Brunei dan sebagainya. Karena itu di antara jasa besar ulama-ulama Samudra Pasai untuk menyiarkan Islam kepada masyarakat di Asia Tenggara ataupun Nusantara yang disampaikan dulu. Nah, kemudian dari sejarah Samudra Pasai ini sebagai sebuah kerajaan yang besar waktu itu, dan itu masih dilihat dari catatan-catatan juga, dari catatan dari luar ya, katakanlah dari Ibnu Battutah, kemudian juga dari Laksamana Cheng Ho ya, yang sempat singgah di sana ya.
kemudian juga jadi banyak juga yang bangsa-bangsa dari Eropah yang datang ke sana juga menyatakan bagaimana catatan sejarah mereka mengatakan kerajaan Pasai merupakan sebuah kerajaan yang besar waktu itu, yang memiliki sistem yang luar biasa, bahkan sudah memiliki alat tukar dinar dirham waktu itu. Nah, dan peninggalan itu masih kita dapat lihat hari ini di batu-batu nisan yang terukir nama-nama sultan-sultan yang besar ya, bahkan ada seorang Ratu Narasiah dan sebagainya ya. Nah, kemudian setelah Samudra Pasai ini menjadi pusat tamadun Islam, pusat peradaban Islam Asia Tenggara atau Nusantara waktu itu, maka kemudian dia berpindah ke Malaka. Malaka, Malaysia ya. Itu sekitar tahun puncaknya sekitar tahun 1400 ya. 1400. Nah, jadi dulu antara Samudra Pasai dengan Malaka ini bagaikan satu kerajaan yang kembar. Jadi mereka saling kuat menguatkan ya. Bahkan dalam satu catatan sejarah dikatakan salah seorang sultan atau raja Malaka yang awal itu juga berpermusurikan iaitu keluarga dari sebelah Samudra Pasai ya. Itu ada beberapa catatan sejarah seperti itu. Nah, jadi kemudian dari Samudra Pasai ke Malaka ya, pusat tamadun Islam, kemudian dari Malaka setelah Samudra Pasai masuk pengaruh penjajahan Portugis kemudian juga ke Malaka, maka pusat tamadun Islam atau peradaban Islam ini berpindah ke Aceh Darussalam, yaitu kota Banda Aceh hari ini. Kota Raja. Kota Raja itu nama yang diberikan oleh Belanda kepada Banda Aceh ya. Nama sebenarnya ibu kota itu Bandar Aceh Darussalam. Bandar Aceh ya, Darussalam. Jadi hebat dan megah ya. Jadi bukan Darussalam yang hari ini di kampus itu bukan, tapi sebenarnya jauh sebelum itu Banda Aceh sudah dikatakan sebagai Darussalam. Itu ada. Mengapa mengambil nama Darussalam, Ustaz? Kalau kita lihat Al-Quran ada Darussalam ya, yaitu satu negeri yang sejahtera, yang aman damai ya. Kalau kita melihat sejarah ini mirip-mirip juga dengan kerajaan-kerajaan di Malaysia ya. Malaysia seperti ada Darul Naim, Darul Ridwan, Darul Aman dan sebagainya. Jadi kita di Aceh ini Darussalam ya. Di dalam ayat Al-Quran itu ada Darussalam itu satu negeri yang sejahtera ya, yang aman sejahtera. Nah, jadi dari Samudra Pasai ke Melaka kemudian pindah ke Aceh Darussalam. Maka Aceh Darussalam yang berpusat di Banda Aceh ini juga menjadi pusat kerajaan Islam waktu itu, peradaban Islam yang sudah diawali juga dengan kerajaan Lamuri sebelum itu. Lamuri dan terletaknya di mana itu, Ustaz? Kalau Lamuri ini juga dia panjang ya. Jadi termasuk Kampung Pande, kemudian pusatnya itu berada di Krong Raya sana. Ada peninggalan masih dapat kita lihat sampai hari ini ya. Kemudian dari Lamuri itu berubah menjadi Aceh Darussalam. Jadi Aceh ya. Nah, waktu itu kan di Aceh ini banyak kerajaan, ada Pasai, ada Daya, ada Pedir, Pidi ya, kemudian ada juga Turk Samawi, kemudian Aceh sendiri di Banda Aceh hari ini gitu, itu pusatnya. Itu perbedaan kerajaan satu suku atau berbeda suku? Jadi dia ini kan di Aceh sendiri kan banyak suku ya, lebih daripada 8 suku sendiri ya. Dan di Gayo sendiri, di Linga dan sebagainya itu juga ada kerajaan ya. Di Pesangan dan sebagainya, di Jempa dan sebagainya itu ya. Nah, jadi tapi yang muncul ke permukaan sebagai sebuah peradaban yang lengkap adalah ketika katakanlah Lamuri ya, yang meninggalkan peradabannya, kemudian juga tentulah Samudra Pasai sendiri dan juga Aceh Darussalam. Nah, maka pusat peradaban Islam bertapak di pusat Banda Aceh Darussalam ini itu diasaskan oleh yaitu Sultan Ali Mughad Shah menjadi Aceh Darussalam dari sebuah kerajaan Aceh ya. Kemudian bergabunglah kerajaan-kerajaan yang lain ya, ada Pedir, ada Daya, sampai Pasai ya, sampai Teming ya di Aceh Timur, sampai ke Tamiang ya. Jadi maka lahirlah kerajaan Aceh Darussalam yang didirikan oleh Sultan Ali Mughad Shah. Walaupun sebelum itu Aceh juga telah didirikan oleh Sultan Johan Shah ya. Nah, jadi inilah perkembangan-perkembangan yang terjadi dalam peradaban Aceh itu sendiri. Dan dalam konteks Aceh Darussalam sendiri, Aceh Darussalam telah memiliki satu sistem pemerintahan yang sangat rapi juga ya. Bahkan sultan-sultannya sangat terkenal, di antaranya Sultan Ali Mughad Shah, kemudian juga ada Sultan Ali Riyad Shah kan, kemudian Sultan Ali Riyad Shah Al-Qahar ya. Sangat masyhur ya. Masyhur ya, bahkan memiliki kerjasama dengan bangsa-bangsa dunia ya waktu itu Aceh. Bahkan dalam satu kajian sejarah juga dikatakan punya memiliki hubungan yang baik dengan Turki Utsmaniyah ya. Kemudian Turki Utsmaniyah juga mengirim delegasinya ke Banda Aceh, Bandar Aceh waktu itu. Bahkan kampung mereka hari tempat mereka di Kampung Bitai ya, dari berkatan Baitul Maqdis ya. Kemudian juga ada di kawasan sekitarnya keturunan dari Turki, dari Palestin ya, dari Rom dan sebagainya.
sebagainya. Maka dikatakan juga ada Emperum waktu itu ya. Emperum ya. Oh, itu sebutan. Itu nama-nama yang disebutkan ya. Kemudian Bitai itu dari perkataan Baitul Maqdis, yaitu dari Palestin ya. Kemudian juga daerah-daerah lainnya. Dan kemudian juga Aceh telah memiliki sultan yang masyhur, di antaranya Sultan Iskandar Muda yang membawa Aceh kepada puncak kegemilangan ya. Dan hubungan Aceh dengan semenanjung Malaysia, dengan negeri-negeri lainnya di Sumatera, baik Pulau Jawa juga dengan Kalimantan dan seluruh Nusantara ini sangat baik waktu itu. Dan Aceh pernah menjadi di antara 5 kerajaan terbesar dunia, di mana waktu itu ada Kekhalifahan Turki Utsmaniyah, kemudian juga ada Isfahan di Iran, kemudian juga ada Syafawi ya, kemudian juga di Maroko, kemudian Agra India. Dan Aceh masuk di antara 5 kerajaan besar Islam di dunia waktu di zaman itu, abad ke-17, yaitu sekitar tahun 1600, dan puncak kejayaannya di masa Sultan Iskandar Muda. Itu secara berkomunikasi bagaimana Ustadz? Atau adakah menggunakan bahasa Arab atau memang sudah menggunakan bahasa Aceh? Jadi sebenarnya bahasa komunikasi di waktu itu umumnya di Aceh menggunakan 3 bahasa ya. Itu bahasa Arab, biasa digunakan dalam bahasa ilmu pengetahuan, yaitu dulu kan kita tidak ada universitas, tapi yang ada dari asalnya zawiyah kepada dayah. Itu tradisi kita. Bahkan zawiyah atau dayah dulu itu bukan saja mengajar ilmu seperti fardhu hari ini, tauhid, fiqh, tasawuf, tapi juga belajar ilmu-ilmu fardu kifayah yang lain, tentang ilmu peperangan, tentang ilmu mata uang ya, ilmu pembangunan, ilmu arsitektur ya, ilmu tentang perbintangan dan sebagainya itu dipelajari dulunya ya. Kemudian perubahan tataran ilmu di daerah ini kan berubah ketika zaman masuk penjajah Belanda, dipisahkan antara ilmu fardu kifayah dengan ilmu fardu ain tadi ya. Nah, itu sejarahnya. Nah, jadi waktu itu bahasa dalam ilmu pengetahuan digunakan juga bahasa Arab, kemudian bahasa dalam sehari-hari juga digunakan perhubungan, digunakan bahasa Melayu ya. Karena waktu itu juga sebenarnya bahasa Melayu kuno itu juga berasal dari Pasai tadi sebenarnya dasarnya, cuma berkembang ke Asia Tenggara ya. Dan orang Melayu juga termasuk pengguna bahasa yang ramai di dunia hari ini ya, bahkan sampai ke Afrika sana. Nah, jadi waktu itu sudah juga menggunakan bahasa Melayu. Bahkan di dalam kitab-kitab setelah bahasa Arab ini, yang dalam kitab-kitab Jawa ya, kitab Jawi itu juga ditulis dalam bahasa Melayu Jawi ya, katakan. Bahkan dalam Aceh juga dikenal sebagai Jawi Aceh ya. Itu ada juga Jawi Aceh, dia bahasa Aceh tapi tulisan Jawi. Nah, jadi kemudian juga menggunakan bahasa 3 tadi juga di samping bahasa-bahasa yang lain ya, karena Aceh menjadi pusat persinggahan bangsa-bangsa di dunia. Maka jangan heran kalau dulu ramai juga orang Aceh yang menguasai bahasa lain seperti bahasa Portugis, ya, bahasa Inggris ya, kemudian bahasa-bahasa bangsa-bangsa dunia yang lain, Spanyol dan sebagainya ya. Bahkan kalau kita dengar itu Ratu Safiatuddin sendiri menguasai 8 bahasa dunia ya. Itu yang diketahui. Yang diketahui ya. Ada pun yang tidak diketahui. Jadi banyak lagi yang lain ya, itu contoh ya. Artinya kalau kita melihat segi bahasa pun sudah menunjukkan sebuah peradaban yang besar di Aceh dulu ya. Nah, jadi kemudian dalam sisi lain adat budayanya yang luar biasa ya. Yang hari ini kalau kita ingin melihat tentang sejarah Aceh itu, kita masih bisa melihat di buku-buku sejarah katakanlah ya. Kemudian juga dalam hikayat-hikayat itu baik yang tercatat maupun yang masih dilantunkan oleh orang-orang tua kita. Tapi yang penting juga pada manuskrip ya, karena kitab kuno itu yang masih dapat kita lihat khazanah-khazanah luar biasa, mahakarya ulama-ulama Aceh yang lalu ya. Termasuk katakanlah seperti di peninggalan batu-batu nisan. Jadi kalau kita ingin bagaimana peradaban suatu bangsa itu maju atau tidak, kita lihat dari peninggalan peradaban itu sendiri, peninggalan tamadun itu sendiri. Karena berbicara peradaban ini dari kata adab ya. Adab ini kan akhlak ya. Tapi adab itu lahir daripada akidah yang kuat, syariat yang sempurna, lahirlah akhlak yang mulia. Nah, jadi dari peradaban ini lahir satu tatanan masyarakat ya, yang syumul ataupun yang kafah dalam kerajaan Aceh waktu itu. Jadi sultan-sultan didampingi oleh para ulama-ulama ya, seperti Sultan Iskandar Muda. Beliau ada mufti yang juga sebagai penasehatnya, yaitu Syekh Syamsuddin As-Sumatrani. Sebagaimana juga dulu kalau kita melihat kekhalifahan Turki Utsmaniyah, itu ada Sultan Muhammad Al-Fatih yang didampingi oleh muftinya atau penasehat agama, yaitu Syekh Syamsuddin Al-Wali. Nah, jadi tradisi seperti itu juga terjadi di Aceh ya. Seperti Syekh Hamzah Fanshuri kan, kemudian Syekh Syamsuddin As-Sumatrani, kemudian ada Syekh Nuruddin Ar-Raniri, kemudian juga ada Syekh
Abdul Rauf As-Singkili dan ramai lagi ulama-ulama Aceh yang luar biasa ya, yang ilmu-ilmu mereka, khazanah makarya mereka masih dapat kita ikuti sampai pada hari ini, dan itu juga di antara jasa besar peradaban Aceh untuk masyarakat dunia hari ini, terutama untuk Asia Tenggara yang masih dapat dilihat. Bahkan hari ini kitab-kitab manuskrip itu masih dapat kita temukan di berbagai tempat, di Leiden Museum, Tropen Museum di di Belanda, di Perancis juga ada, di Inggris juga ada ya. Kemudian termasuk di Malaysia paling banyak menyimpan khazanah Aceh ya. Katakanlah seperti kitab Bustanus Salatin ya. Kemudian kitab-kitab karangan dari Syekh Samsul Sumatrani, kemudian mahakarya dari Syekh Abdul Rauf As-Singkili ya. Seperti kitab fiqahnya yang terkenal ya. Nah, jadi inilah di antara bukti-bukti peradaban yang masih kita lihat. Di samping batu-batu nisan Aceh juga. Batu nisan Aceh ini kan ada tiga kategori khusus. Ada batu nisan Lamuri ya. Karena Lamuri merupakan satu peradaban sendiri. Dia batu plak pling kalau kata orang ya. Ada yang mengatakan plak pling ataupun plang pling seperti itu ya. Bentuknya atau dia mengerucut ke atas ya. Itu dapat kita bisa melihat langsung sebenarnya sebaran yang paling banyak sekarang ini ada di daerah Krong Raya ya. Di pusat di atas Bukit Lamreh ya. Nah, kemudian juga ada batu nisan Pasir sendiri. Itu pun luar biasa, dan kemudian batu nisan Aceh Darussalam. Jadi ada 3 kategori umum batu nisan ini, yang di batu nisan itu juga menceritakan ukiran-ukiran yang menceritakan tentang siapa di zaman itu yang memerintah, kemudian apa nasihat-nasihatnya, dan juga tahun kapan mereka memerintah. Nah, jadi rupanya batu nisan manuskrip juga menjadi satu peninggalan untuk kita meneliti sejarah yang sebenar. Jadi karena sejarah ini kan banyak, ada versi barat, versi timur ya, versi Arab ya kan. Tapi kita memiliki bukti sejarah versi Aceh sendiri. Versi kita sendiri yang masih kita dapat selidiki ya di dalam rentang sejarah ini. Jadi ini bukti faktual. Artinya kalau dalam kajian sejarah ini bukan bukti primer yang masih ada, yang dia pusatnya ada di Aceh, Samudra Pasai, Lamuri, Aceh Darussalam, tapi sebarannya ke Asia Tenggara. Sebab itu kita akan berjumpa nanti batu-batu nisan itu di Semenanjung Malaysia, sampai ke Filipina ya, sampai ke Papua, kemudian juga sampai ke Thailand ya. Batu nisan itu batu-batu nisan, betul-betul batu nisan seperti itu. Sampai ke sana. Sampai ke sana ya. Jadi membuktikan bahwa sebaran itu juga membuktikan bahwa besarnya pengaruh peradaban Aceh atau tamburan Aceh kepada Asia Tenggara. Jadi berbicara Aceh tadi saya katakan, walau sekarang namanya Aceh, tapi dulu kan tamadun Samudra Pasai, Lamuri ya, Aceh Darussalam ya, itu yang dikenal ya. Jadi itu masih dapat kita teliti, kita melihat di berbagai tempat sebarannya. Jadi kalaulah sekarang katakanlah mobil Toyota itu kan produk Jepang ya, tapi sekarang satu dunia ada kendaraan itu di mana-mana ya. Demikian betul, juga bukti sejarah Aceh, yaitu manuskrip juga, kemudian batu nisan juga. Dan yang luar biasa, di saat itu orang Aceh bukan saja mampu mengukir khat kaligrafi ini di kertas ataupun menulis di kanvas atau kain-kain ataupun mengukir di kayu, tapi mereka sudah mampu mengukir kaligrafi itu di batu. Memahat ya. Jadi itu nggak mudah itu ya. Susah. Mungkin kalau orang memahat bentuk interior ataupun bentuk patung itu mungkin agak mudah ya. Bentuk burung sebagainya, tapi bentuk kaligrafi itu tidak boleh salah kan. Kalau salah baris, salah huruf itu salah arti ya. Tapi kemampuan orang Aceh yang kita masih bisa melihat peninggalan hari ini itu adalah di batu nisan itu luar biasa. Termasuk juga di di manuskrip ya, tulisan tangan ya, bagaimana Al-Quran tulisan tangan, kemudian ilmu-ilmu kitab-kitab yang ditulis dalam tulisan tangan itu luar biasa cantik sekali kaligrafinya. Nah, jadi itu juga di antara bukti-bukti tamadun atau sejarah Aceh yang luar biasa, juga tidak ketinggalan di mata uang dinar dan dirham, emas ya, dan perak yang masih kita jumpai hari ini, dan tertulis tahun berapa dan juga sultan yang memerintah ketika itu. Nah, inilah di antara bukti-bukti peninggalan, di samping bangunan-bangunan katakanlah seperti masjid, kemudian istana ya, kemudian juga katakanlah gunungan yang kita lihat hari ini ya, pintu kub dan sebagainya yang merupakan itu juga khazanah-khazanah yang diwariskan kepada kita di hari ini. Iya betul. Alhamdulillah. Berarti tadi Ustaz mengatakan bahwa hadirnya cahaya Islam itu dari Arab, kemudian dia melalui Samudra Hindia ya Ustaz. Dia kemudian singgah ke India waktu itu. Ya, karena itu pelabuhan terakhir ya, sebelum ke mari ya, sebelum melanjutkan perjalanan ke daerah Nusantara ini. Nah, itu yang hadir dari Arab
syekh tersebut itu semuanya habaib atau sebagian tidak? Sehingga kalau misalkan semuanya Habib datang ke sini, berarti kita keturunan Habib semua nih. Bagaimana Ustaz? Ya dulu sebenarnya kan yang datang itu jadi Rasulullah dengan keturunannya ya, Habaib itu ya. Kemudian juga sahabat juga ya, sahabat-sahabat Rasulullah. Jadi di situ ada juga kalangan Habaib, juga ada keturunan sahabat ya, juga ada masyarakat yang lainnya, termasuk ada juga yang katakanlah dari India ya, ketika singgah di sana mereka datang juga kemari ya. Tapi hakikatnya sebenarnya sampainya Islam ke Aceh itu adalah berkat datang dakwah daripada keturunan Rasulullah sendiri, keturunan para sahabat dia sampailah kepada kita di hari ini ya. Nah, jadi memang tidak dipungkiri bahwa di Aceh itu banyak keturunan habaib, Said Syarifah ya, banyak kita ketemukan ya. Di Kota Bandar Aceh sendiri, katakanlah di Kampung Jawa, di beberapa tempat yang lain ya. Kemudian juga ada di Idi kalau sekarang ni, ada di Biren ya. Di bagian selatan barat juga ada ya. Jadi ini merupakan menarik ya. Bahkan dalam beberapa catatan sejarah juga, Wali Songo itu juga ada kaitan dengan Aceh juga ya, 9 Wali Songo tadi. 9 Wali Songo ya. Karena ada Maulana Ishaq juga ya ketika di Pasai waktu itu. Jadi itu ada beberapa versi sejarah menyatakan bahwa Wali Songo dari Arab dan sebagainya, tapi yang pasti mereka ada keturunan Arabnya. Tapi sebelum mereka ke sana sebenarnya ada terjadi hubungan yang kuat dengan Samudra Pasai. Jadi dakwah dari Samudra Pasai itulah yang proses Islamisasi Pulau Jawa sampai ke bagian timur sana. Jadi itu juga di antara besar jasa Samudra Pasai ya, sultan-sultannya juga termasuk Aceh Darussalam untuk proses mengislamkan Nusantara ini. Dan Islam itu bukan saja menjadi satu sebagai satu istilah, tapi Islam itu diamalkan dalam semua aspek, dalam bidang ekonomi, kemudian pendidikan, kemudian dalam bidang perdagangan, kesehatan sebagainya itu sudah Islam. Bahkan di Aceh dulu ada kanun namanya Kanun Al-Ashi Mukuta Alam ya, itu kitab undang-undang Aceh. Itu telah diatur semuanya ya, syarat-syarat menjadi pemimpin, adab-adab kan, sejak dari gampung ya. Katakanlah kalau dulu dalam kanun itu diatur syarat menjadi seorang kecil waktu itu minimal umur 40 tahun. Karena mengapa 40 tahun? Karena mengambil umur Rasul ketika dilantik menjadi Nabi Muhammad, kita jantik Nabi jadi Rasul ya, umur 40 tahun. Karena umur 40 tahun merupakan umur kematangan ruh manusia itu sendiri. Maka kemudian juga mesti bisa menjadi imam dan baca khutbah. Itu kecil dulu ya. Jadi bayangkan kalau tingkat kecil itu persyaratannya, bagaimana dengan mukim, imam mukim. Kemudian ada ule balang, raja-raja sampai pada sultan. Bahkan sultan-sultan itu juga, Sultan Aceh dulu mereka ada sekolah khas, sekolah khusus untuk belajar. Bukan saja mereka faham ilmu pemerintahan, peperangan, pertahanan, ilmu ekonomi, ketatanegaraan, juga mereka juga seorang yang alim. Dan tidak jarang dulu ya, ulama-ulama kadang-kadang bermuzakarah dengan sultan untuk memutuskan hukum-hukum. Nah, inilah yang terjadi pada tamadun atau peradaban Aceh masa lalu ya. Jadi sultan-sultannya pun mereka juga bijaksana ya, adil, juga seorang yang alim. Karena persyaratan menjadi sultan itu lebih dalam lagi ya. Kalau tingkat kecil saja tadi mesti pandai menjadi imam, bisa jadi imam, jadi khatib, tentulah kalau sultan lebih tinggi dari itu ilmunya ya kan. Maka kenapa Aceh menjadi pusat tamadun Islam saat itu, memang semua tersusun struktur dengan baik waktu itu di semua aspek kehidupan. Ya, bahkan dalam hal pertanian pun itu sudah ada pengaturan ya, bagaimana kalau kalau penyewaan lahan ya, kemudian pembagian zakat dan sebagainya, itu telah diatur dalam rumus-rumusan itu adalah menerjemahkan daripada fiqh yang ada, kemudian juga dijadikan sebagai undang-undang dalam kehidupan masyarakat Aceh, yaitu dalam kitab Kanun Al-Ashi Mukuta Alam. Masih ada kitab itu Ustaz? Kitab ini masih ada mungkin, tapi di Aceh tidak lengkap ya, tapi juga lagi-lagi ada di luar ya. Juga seperti di Malaysia ada, itu masih bisa kita telusuri ya. Mungkin bagi kawan-kawan yang pernah kuliah di Malaysia, terutama di UKM ya, Universitas Kebangsaan Malaysia, itu bisa mendapatkannya ya. Dan banyak kitab-kitab ini lagi, termasuk kitab Bustanul Salatin yang menceritakan bagaimana keadaan istana Aceh waktu itu zaman pemerintahan Sultan Aceh ya, pohon-pohonnya di sekitar istana, bunga-bunganya dan sebagainya. Jadi ini di antara yang dapat kita telusuri hari ini. Jadi berbicara tentang Aceh itu merupakan sejarah yang besar dan panjang. Dan Aceh juga dikatakan sebagai Serambi Mekah. Bahkan dikatakan Serambi Mekah. Kenapa dikatakan Serambi Mekah ya? Jadi bukan dibuat-buat, bukan ya. Bukan asal nama saja ya. Nama, tapi ada filosofinya. Tentu karena yang pertama Islam sampai ke Aceh itu adalah dibuat terus dari Mekah melalui zuriat Rasulullah SAW. Ya, kemudian juga setelah itu
dulu ketika kita ingin pergi haji ya, itu kan tidak pakai pesawat seperti hari ini, tapi melalui jalan laut, kapal layar. Jadi Aceh ini merupakan tempat yang paling hujung di Asia Nusantara ini ya. Jadi artinya pelabuhan atau port terakhir. Jadi katakanlah dari Pulau Jawa, dari Pulau Kalimantan, ingin melalui Selat Melaka akan singgah dulu di Aceh, menambah perbekalan, ambil air bersama macam, bahkan mereka menasik haji di Aceh dulu. Maka dikatakan seperti Tengku di Anjong ya, Habib Abu Bakar itu juga di antara yang mengajarkan menasik haji sebelum jemaah haji pergi ke Mekah. Kemudian setelah mereka kembali dari Mekah, mereka akan singgah lagi di Aceh. Tempat transit karena Aceh juga dikatakan negeri di bawah angin. Artinya pertukaran angin antara timur dengan barat itu di Aceh. Maka angin timur ingin ke barat, maka mereka berhenti dulu di sini, mengambil bekal, kan lama juga sampai kadang-kadang berbulan ya. Kemudian baru mereka melanjutkan perjalanan ke tempat lain. Jadi makanya dikatakan Aceh juga sebagai serambi Mekah, serambi dari Mekah. Dari Mekah terus turun ke Aceh dulu, atau dari Asia Tenggara ini, Nusantara ini, sebelum ke Mekah ini adalah perbulan terakhir, baru kita ke Mekah menunaikan ibadah haji. Kemudian juga adalah kalau kita lihat dari geografisnya, Aceh juga tempat yang paling dekat berbanding tempat lain. Kita kalau pergi haji dari Aceh itu atau umrah ke Mekah, itu cukup 7 jam sudah sampai naik pesawat ya. Tapi kalau di tempat lain mungkin perlu 8 jam. Kalau ke Jakarta mungkin 9-10 jam gitu kan. Jadi kita jadi dekat. Maka itu diantara mengapa dikatakan sebagai serambi Mekah. Veranda itu maksudnya serambi ya. Jadi lagi tanya seramo. Jadi na rumah di atasnya, na seramo diup. Jadi kemudian tempat istirahat, tempat menerima tamu ya. Seperti itu. Itu filosofi kenapa dikatakan serambi Mekah. Kisah kita minum dulu ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang menariknya Ustaz. Kalau kita melihat kalimat kata-kata Aceh itu ada yang mengatakan, Aceh itu Arab, Cina, Eropa. Itu bagaimana Ustaz? Benarkah itu? Ya, mungkin sebenarnya kalau Aceh dalam bahasa Arab itu kan Ashi. Ada beberapa sejarah sebenarnya panjang ya. Bahkan katanya Ashi ini itu nama yang diberikan oleh orang Arab ya. Ada istilah Aceh lah, mengikut bangsa. Jadi bangsa Portugis menyebutkan Aceh itu lain lagi. Bahasa Spanyol gitu juga lain begitu ya. Bahasa Inggris juga lain begitu. Tapi kita ni Aceh ni kebetulan ACEH gitu ya. Kalau di Malaysia tu ACHEH gitu ya. Aceh gitu kalau seperti itu. Nah, jadi ada yang mengaitkan Aceh itu Arab, C itu Cina atau Champa ya. Kemudian E itu Eropah, H itu Hindustan ya. Nah, apakah betul? Mungkin itu faktor kebetulan ya. Tapi kalau kita melihat karakter masyarakat, kemudian wajah-wajah suku bangsa, kemiripan yang ada di Aceh itu, kita akan bertemu dengan banyak orang yang berwajah Arab. Said Sharifah ya, seperti wajah-wajah Arab tu ramai di Aceh ya, sejak dulu lagi ya. Kemudian juga ada yang Champa itu Melayu sebenarnya, Cina ya. Bahkan dikatakan Champa itu jempa atau dibirin katanya. Itu satu kajian sejarah ya. Tapi Champa yang sekarang itu kan di daerah Semelu. Bukan, Champa itu ke arah Vietnam ke sana ya. Ke arah sana. Juga ada satu suku yang seperti Aceh, bahasa-bahasanya saya juga pernah bertemu dengan kawan di sana. Ada istilah-istilah bahasa yang sama dengan Aceh seperti kangkung juga mereka on rumpun juga bahasanya. Jadi cawan pinggan itu bahasa mereka juga kan. Mungkin katakanlah Champa. Jadi Champa ini ras Melayu lah gitu ya. Kemudian juga kalau Eropah itu karena kita tahu ya kedatangan bangsa-bangsa dari timur sebenarnya dari barat itu sejak migrasi pernah dulu dari bangsa Seljuk ya, Turki ya. Itu sudah lama, sejak lama tahun 1200 katanya. Jadi kita ada keturunan Turki juga ya. Kemudian juga di daerah Aceh Darussalam ya, di Kampung Bita juga datang armada yang besar dari Turki ya, dikirim kemari. Nah, kemudian juga kalau di Lamno tu ada bangsa Portugis yang masuk Islam, kalah perang dengan Aceh ya. Jadi kita akan menemukan hidung mancung, rambut pirang, mata biru ya di Aceh ya. Memang itu kita temukan di sini. Kemudian juga jadi kalau ke Aceh ni kalau ada wajah-wajah mirip Amir Khan, Salman Khan ya, Shah Rukh Khan ya, Hindustan ya, bintang-bintang Hindustan itu kita ketemukan. Jadi itu apakah itu faktor kebetulan ya? Tapi begitulah
Aceh ini satu bangsa yang kosmopolitan sebenarnya. Kosmopolitan. Jadi yang menarik bahwa orang bertanya, Aceh ini apa sebenarnya? Adakah suku bangsa? Ataupun bagaimana? Karena di Aceh sendiri kan bermacam-macam ya. Iya, betul. Jadi kalau kita lihat ada Gayo dengan bahasa sendiri, ada Tamiang dengan lebih kepada Melayunya, ada betul. Aceh Selatan ke sana bahasa Jame, Aceh Jame ya dengan Klut. bahasa lebih kepada ini ya, Klut juga ya. Kemudian juga secara umumnya bahasa menggunakan bahasa Aceh. Bahasa Aceh. Dan bahasa Aceh ini pun berbeda-beda. Bahasa Aceh pesisir, pedalaman agak beda ya. Iya. Mungkin kalau di sebelah barat juga agak berbeda. Katakanlah di Aceh besar sendiri itu slangnya Slang. itu beda-beda lagi ya. Betul. Ada yang Iya. ataupun nya cara macam seperti itu. Iya. Jadi kaya sekali ya. Iya. Jadi kalau kita menentukan apakah Gayo, apakah ini semacamnya itu, apakah Aceh gitu kan agak sukar. Tapi sekurang-kurangnya yang mudah mungkin kita fahami, Aceh ini bukan hanya sebuah bangsa, bukan hanya sebuah suku bangsa, ya, bukan hanya sebuah bahasa, tapi adalah sebuah gagasan besar. Maksudnya begini, sebagaimana kita sampaikan tadi di awal bahwa Islamnya Asia Tenggara ini tidak lepas daripada pendakwah-pendakwah dari bangsa Arab, ya, datang kemari, kemudian dilanjutkan oleh orang Aceh sendiri. Artinya risalah Islam itu diterima dari Rasulullah SAW untuk bangsa Timur ini. Allah pilih orang Aceh. Artinya, dan Allah pun tidak sembarangan ya, sebagaimana Allah memilih bangsa Arab untuk lahirnya Rasulullah SAW, padahal bangsa-bangsa Yahudi telah menunggu supaya Rasul terakhir itu datang, Nabi terakhir dari kalangan mereka. Rupanya Allah pilih bangsa Arab, lahirnya Rasulullah SAW, bangsa Quraisy ya. Nah, jadi sedangkan Islam sendiri untuk Asia Tenggara ini Allah pilih bangsa Aceh untuk membawa sinar cahaya Islam ini kepada Asia Tenggara. Artinya Aceh ini artinya membawa Islam ini bukan mudah ya. Kalaulah Al-Quran itu diturunkan kepada gunung, diwahyukan kepada gunung, gunung itu akan hancur berantakan, berdetuk. Tapi karena dia wahyu itu diturunkan kepada Rasulullah SAW, dia seorang Rasul, maka wahyu itu menjadi petunjuk pada umat manusia. Demikian juga dengan risalah-risalah yang ada padanya. Jadi risalah Islam ini di zaman Rasulullah, para sahabat, tabi'in, tabi'in, kemudian ulama-ulama, kemudian sampailah ke Aceh, maka Allah pilih bangsa Aceh untuk orang Aceh untuk menyampaikan Islam. Di situ nilainya. Jadi bukan hanya satu bangsa, tapi satu gagasan besar untuk menyampaikan keselamatan. Islam itu kan agama yang selamat ya kepada umat manusia. Jadi sebab itu ada pepatah Arab mengatakan tidak mulia Arab karena bangsanya, tapi mulia Arab karena Islam. Demikian juga orang Melayu kan, tidak mulia Melayu karena bangsanya, tapi mulia Melayu itu karena Islam. Jadi tidak mulia Aceh karena bangsanya, tapi mulia Aceh karena Islam. Jadi kenapa dulu orang-orang Aceh dulu hebat sampai menjadi kerajaan yang besar, ulama-ulama, sultan-sultannya pun alim-alim bertakwa ya, bahkan karamah-karamah yang berlaku di kalangan mereka. Ya, kenapa? Karena mereka beramal dengan Islam yang telah sampai kepada mereka dan mereka perjuangkan, mereka dakwahkan kepada Nusa Tenggara sampai keturunan kita hari ini. Jadi kehebatan Aceh hari ini yang kita rasa bangsa terlebih hurung donyanya itu adalah faktor berkat ulama-ulama sultan-sultan dulu yang bertakwa. Tapi sayangnya hari ini kita bangga dengan sejarah masa lalu, kita lupa menggali apa rahasia kejayaan mereka menjadi seperti itu dulu, yaitu karena beramal dengan Islam. Bukan saja Islam tapi bertakwa. Tapi ketika orang Aceh renggang Islamnya, tidak memahami Islam dengan baik, tidak belajar Islam ya, dan tidak mengamalkan, tidak menjadi orang beriman yang soleh sampai bertakwa, maka Allah cabut sikit-sikit kebaikan-kebaikan ya. Ya, betul Ustaz. Kan berbagai persoalan kita alami hari ini ya. Jadi bagaimana mengembalikan keadaan itu? Kembalilah pada Islam yang sebenarnya, Islam yang syumul, Islam yang kafah, syariat yang bukan hanya sebagai slogan, bukan sebagai promosi, tapi syariat yang diamalkan di atas ilmu, berilmu, beriman, beramal. Maka apabila kita telah beramal, maka akan datang rahmat Allah ya. Apabila satu kampung, satu balad, satu negeri telah beriman dan bertakwa, maka Allah akan turunkan keberkatan dari langit dan bumi. Dan keberkatan inilah yang dirasakan oleh masyarakat Aceh masa lalu di zaman sultan-sultan kita, ulama kita, karena mereka beramal dengan Islam itu. Jadi kalau kita ingin kembali kepada kejayaan masa lalu, kembalilah kepada Islam yang sebenarnya, Islam yang kafah, Islam yang syumul dalam semua aspek kehidupan. Kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Bisakah kembali? Adakah potensial?
Dan kita mesti tahu dan artinya begini ya. Kejayaan tersebut. Iya, Islam itu ialah mesti diperjuangkan. Artinya dengan dakwah. Oleh sebab menjadi dai itu kan tanggungjawab setiap orang. Bukan tanggungjawab ulama saja, bukan tanggungjawab pemerintah saja ya. Semua orang individu Islam itu adalah kewajiban untuk beramal Islam, fardhu ain kepada mereka. Kemudian menyampaikan atau berdakwah, menjadi dai itu kan menyampaikan ya. Jadi lun kon ulama, lun kon tengku hanya tidak begitu. Dan dakwah itu tidak semestinya dengan lisanul maqal, tapi dengan lisanul hal ya, dengan akhlak, dengan pribadi kita kan. Jadi seperti itu. Makanya tanggungjawab dakwah ini, Islam ini mesti diperjuangkan, dan Islam sampai kepada kita hari ini itu berkat perjuangan Rasulullah, para sahabat, tabi'in, tabi'in, kemudian para ulama-ulama pendapat dakwah sampai pada kita hari ini. Kalau dulu nggak ada pesawat, tapi mereka mampu berdakwah dengan berjalan ribuan kilometer dengan kapal, dengan gelombang, Masya Allah waktu itu, sampai dakwah sampai kemari. Dan demikian juga pendakwah-pendakwah di zaman Aceh dulu juga menyampaikan dakwah ke seantero Nusantara ini. Jadi kalau begitu Islam ini juga wajib kita sampaikan, kita dakwakan, kita perjuangkan ya, dengan taklim dan tarbiyah. Ya, jadi tidak cukup dakwah saja, tidak cukup dengan ilmu taklim saja, tapi ditarbiyah. Masyarakat tarbiyah artinya dididik, kemudian dipimpin masyarakat. Maka menjadi masyarakat yang beramal kepada Islam. Lahirlah sebuah negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu satu. Yang kedua, banyak juga hadis akhir zaman mengatakan bahawa tentang kebangkitan Islam di timur di akhir zaman ya kan. Bahkan sebelum kiamat Allah akan membangkitkan Islam sekali lagi. Dulu Islam telah pernah bangkit ketika zaman Rasulullah, para sahabat ya kan. Kemudian 700 tahun Islam pernah memerintah dunia. Kemudian 700 tahun berikutnya sekarang kita di dalam penjajahan ya. Walaupun kita sudah merdeka, tapi banyak hal lagi yang perlu kita perbaiki ya. Nah, jadi kita tahu bahawa kita hidup di akhir zaman, dan janji Allah di akhir zaman bahawa Islam akan bangkit sekali lagi, dan perlu kita perjuangkan, perlu kita didik tarbiyah untuk kita amalkan Islam itu sehingga berjaya kembali sebagaimana para ulama kita, para sultan-sultan kita yang lalu. Jadi apakah ada kemungkinan untuk bangkit kembali? Sangat mungkin. Tapi itu semua tergantung bagi kita mau tidak kita perjuangkan. Tentunya semuanya harus mengambil peran ya Ustaz. Tentu siapapun ya. Jadi jangan mengatakan ini nyo tugas dengku, nyo tugas ulama, kan nyo konlon kan, tidak. Siapapun kita, kita sebagai pelajar, kita sebagai dosen, kita sebagai guru, sebagai pedagang, sebagai alim ulama, sebagai umara, mengambil peran masing-masing di bidang masing-masing. Apapun profesinya. Sebab nanti Allah akan tanya, ya kan, sejauh mana kita memperjuangkan Islam ya. Sekurang-kurangnya menegakkan Islam itu dalam diri kita, keluarga dan masyarakat. Seperti itu. Nah, ini kalau kita melihat tema sejarah peradaban Aceh, adakah pelajaran Aceh sekarang masuk di kurikulum sekolah Ustaz? Nah, ini yang kita melihat bahawa semestinya dengan undang-undang keistimewaan Aceh ya, UUP dan sebagainya, Aceh bisa memasukkan kurikulum sejarah Aceh itu ke dalam sekolah sejak SD, SMP dan SMA. Nah, tapi itu belum. Di samping pelajaran sejarah ini kan sangat sedikit di sekolah-sekolah, cuma seminggu 2 jam kalau ada kan. Kemudian juga sangat sedikit sekali membahas sejarah Aceh. Jadi bagaimana mungkin kita mengenal diri Aceh tu sodro, tu ridro, kalau kita tidak faham sejarah. Ini penting. Jadi sejarah ini kan bagaikan lampu cermin, kaca. Ketika kita berkendaraan, ada kaca kiri kanan itu ke belakang, spion ya, spion. Jadi kita kan mau jalan ke depan ini, tapi apa perlu spion itu tadi, kaca kiri kanan itu ya. Jadi karena untuk melihat ke belakang supaya kita tidak ketabrak. Kita ingin maju ke depan, tapi kita perlu lihat ke belakang. Itulah tamsilan sejarah. Kita ingin membangun ke depan tamadun, peradaban, kemajuan, teknologi, tapi kita perlu juga melihat sejarah kita di belakang supaya kita tidak tertabrak dengan kehidupan dunia hari ini. Jadi bicara sejarah Aceh tidak lepas pada sejarah Islam itu sendiri. Kebudayaan Islam, ekonomi Islam ya, kemudian tamadun Islam dan sebagainya ya. Maka dari itu sangat perlu untuk kita memperkenalkan sejarah Aceh sendiri, sejarah Islam itu kepada anak-anak didik kita supaya dia kenal sejarah. Kalau tidak, mereka nggak kenal siapa diri mereka. Nggak kenal jati diri mereka. Saya ini siapa, tapi dengan kita kenal keturunan kita, saya ini keturunan ulama, saya ini keturunan cucu raja, kan raja lagi kan, cucu raja Mandum kan.
Jadi cucu raja hanya berangkah hanjit buat yang salah, mesti beradab, berakhlak gitu kan. Cucu ulama lebih-lebih lagi kan. Jadi dengan kita kenal diri kita akan berhati-hati untuk bergaul, menjaga diri kita. Tapi kalau kita rasa alah aku ni anak siapa lah, enggak penting itu kan. Aku mau buat apa buatlah, tidak demikian. Nah, maka penting nilai-nilai sejarah itu diberikan kepada anak-anak kita menjadi satu kurikulum pembelajaran di sekolah, apalagi sejarah Islam itu sendiri. Maka berbicara sejarah peradaban Aceh itu dia tidak pernah putus dengan sejarah Rasulullah dan para sahabat. Jadi jangan kita rasa sejarah Aceh begini-begini orang mulia dunia, seolah-olah sejarah itu pertama di Aceh selesai di Aceh. Tidak demikian. Sebab sejarah kita tu, sejarah Islam kita itu bersambung dengan Rasulullah. Sejak Nabi Adam lagi kalau kita lihat ya. Sejak Nabi Adam ya dijadikan manusia ini nabi-nabi ya. Kemudian juga pada Rasulullah SAW, para sahabat ya, sampai tabi'in kita sebagai tadi, sampailah Islam itu ke tempat kita hari ini. Jadi itu satu kisah yang panjang. Maka apabila kita faham sejarah ini, maka kita kenal tahu begini sebenarnya. Sehingga kita akan menjaga diri kita menjadi istilahnya itu membangun jati diri, membangun negeri ini dengan faham berbicara sejarah tadi. Karena bicara Aceh tidak lepas daripada bicara tentang Islam itu sendiri. Karena itu kan sebuah kemuliaan bagi kita, Ustaz. Nah, kenapa kita tidak menjaga kemuliaan itu? Betul ya. Jadi kan kemuliaan Allah itu tidak melihat rupa kulit kamu dan sebagainya, tapi Allah melihat hati kamu, Allah melihat ketakwaan kamu. Siapa yang paling bertakwa insya Allah, itulah yang mulia. Jadi hari ini kalau kita ingin menjadikan Aceh itu kembali kejayaan seperti masa lalu, mulia kembali, jaya kembali seperti dulu, kembalilah kepada kejayaan sejarah masa lalu orang-orang tua indatu kitanya, yang mereka beramal dengan Islam sampai mereka menjadi orang yang bertakwa. Di atas ketakwaan mereka itulah Allah berikan keberkatan dari langit dan bumi ya. Sebab itu Aceh ini kan kaya sekali kan, ada emas, ada perak. Itu sejak dulu tuh emas itu, minyak semacamnya, bahkan gas. Hari ini kita tahu bahawa ditemukan gas. Sebelum ini sehabis tsunami ditemukan, sebelum ini kita ada Arun ya, 40 tahun diambil ya untuk pembangunan Indonesia ya. Kemudian juga ada setelah tsunami, tempat gempa tsunami di wilayah barat itu di Semelu ditemukan, kajiannya mengatakan bahawa ditemukan sumber gas dan minyak lebih besar daripada Saudi Arabia punya. Bahkan yang terbaru ini ditemukan di Lautan Andaman ini, katanya yang dikatakan harta karun katanya terbesar di dunia. Masya Allah. Sebenarnya kita mesti tahu bahawa itulah hasil pada ketakwaan ya ulama-ulama, kemudian sultan-sultan dulu, rakyat Aceh masa lalu, sehingga Allah berkati tempat ini dengan berbagai khazanah yang luar biasa. Nah, sekarang tapi kalau kita tidak bertakwa, maka orang lain akan ambil kebaikan itu untuk orang lain gitu kan. Kita dapat sisa-sisanya saja ya. Nah, jadi ini menarik ketika Baghdad diserang oleh Mongolia ya, bangsa Tartarot ya, Genghis Khan, Kublai Khan dan sebagainya. Ketika Baghdad sudah sebagai kekhalifahan setelah takluk itu kan ditanya kepada seorang pemuda kan, apa yang menyebabkan kami datang ke tempat kamu ini, ke Baghdad itu ya. Dia pemuda itu mengatakan, karena kami telah jauh dengan Allah. Maka ketika kami telah jauh dengan Allah, sehingga musuh-musuh datang untuk membuat kami seperti ini. Maka bagaimana cara supaya kamu kembali kejayaan? Katanya, maka kami kembali kepada Islam, maka nanti Allah sendiri akan mengusir kalian dari bumi kami ini. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz telah hadir ke tempat kami. Sahabat Diau Podcast Channel, Ustaz Mujibur Rizal ini merupakan abang sepupu saya. Kami satu kakek dan nenek ya. Alhamdulillah. Dan Alhamdulillah beliau telah sampai ke tempat kita di sini. Alhamdulillah, tentunya kita berbangga hati karena terlalu banyak dan luas ilmu yang telah disampaikan. Dan kalau misalkan ingin membahas ini, sebetulnya membutuhkan waktu berjam-jam ya Ustaz. Jam ya. Yang kita bahas tadi itu hanya poin-poin utama ya. Kalau kita ingin huraikan lagi itu lebih detail ya. InsyaAllah mungkin kita akan bahas di video selanjutnya. InsyaAllah. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz telah hadir di tempat kami. Mudah-mudahan Ustaz sihat selalu dan terus menggaungkan sejarah Aceh tanpa henti, tetap istiqamah. Semoga Allah berikan kekuatannya untuk Ustaz. Amin Rabbal Alamin. Sahabat Diau Podcast Channel yang tercinta, terima kasih telah mendukung channel ini, dan jangan lupa subscribe,
Yang belum subscribe, di-subscribe karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa like, share, dan komen. Dan apabila ingin merequest judul atau tema, ditulis di kolom komentar. Nanti kita akan bahas di video-video selanjutnya, insyaAllah. Terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.